Saya menikah umur 34 tahun baru nikah. Kantum mahasiswa mau nikah? Azan yang di masjid dengan azan di HP apa bedanya? Azan di masjid pakai niat. Azan di HP itu tak pakai niat. Kedua, Pak Hasan Basri, Ustadz, saya mahasiswa, ingin sekali menikah, tapi saya belum siap secara materi. Mohon sarannya Pak Ustadz. Saya menikah umur 34 tahun baru nikah. Kantum mahasiswa mau nikah? Bukan saya melarang mahasiswa nikah. Dia pikirkan aja banding. Imam Nawawi tak nikah-nikah sampai mati 45 tahun. Ini baru tuh buka mata mau nikah. Sunat pagi, nikah sore. Apanya kalian nih? Kan pikir nikah itu macam pilkada. Ada yang nasibnya baik, waktu kuliah tinggal di masjid, jadi imam, senang bapak itu nikahnya sama anaknya, kasih rumah, dikasih mobil. Ada yang begitu. Tapi yang begitu kan nggak bisa dicari. Cumana ente mau nyari itu? Ente buat di FB. Wahai bapak-bapak yang ada anak gadis tunggal dekat masjid, aku mau sholat. Kan nggak bisa dicari. Itu. Jadi kita hidup ini realistis saja. Ya, antum berusaha, bekerja, mencari nafkah, setelah itu mampu menikah. Sri Agustina, Ustadz, kalau azan dahulu beberapa menit di HP, baru azan di masjid, apakah kita berdoa setelah azan di HP atau nunggu azan di masjid selesai? Azan yang di masjid dengan azan di HP apa bedanya? Azan di masjid pakai niat. Azan di HP itu tak pakai niat. Samsung itu tak pernah berniat. Azan yang di HP itu, azan yang di masjid itu berniat. Pak Ustadz, azan yang di masjid itu nggak niat juga. Kenapa? Azan di masjid itu pakai HP juga. Maka yang antum jawab, yang antum itu azan yang di masjid, karena dia yang berniat. Muazin itu maksudnya berniat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum azan itu dia berniat. Walaupun tak dilafalkan di mulut, niat dia adalah untuk mengasih tahu umat sudah masuk waktu sholat dan untuk mengajak mereka sholat ke masjid. Baru dia azan. Sedangkan di HP itu tidak. Tapi kalau antum jawab azan di HP itu berpahala, dia terhitung zikir. Antum doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wah, dapat pahala. Tapi yang kuatnya adalah azan yang di masjid. Apakah cukup satu masjid aja Pak Ustadz? Kalau cerita cukup, satu masjid cukup. Tapi kalau mau cerita cari fadilah, sebanyak-banyak, terhitung zikir. Selesai masjid ini, selesai masjid ini. Itu terhitung zikir. Makin banyak zikir. Ibu Lia, Ustadz, jika ahli waris anak tak tahu berapa jumlah puasa orang tua yang tinggal karena sakit atau lainnya, bagaimana cara ahli waris mengganti puasanya? Dan jika sudah membayar fidyah, apakah tetap mengqadha puasa si mayit? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau dia sakit atau musafir, maka diganti di hari yang lain. Ini yang qadha. Ada yang tidak qadha, yang bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa. Tak sanggup puasa. Tak sanggup. Tak sanggup kenapa? 1. Sakit tak sembuh-sembuh. 2. Tua renta, umur 70-80. Fidyatun, bayar fidyah. Kalau orang tua kita tak puasa dulu, lalu kemudian dia tua renta serumah dengan kita, maka dibayarkan fidyah. Maka untuk membayar qadha atau fidyah, tetapkan dulu.
apakah dia masuk kategori nomor 1 atau nomor 2. Setelah dapat dipastikan, sekarang cara menghitung berapa hari. Orang tua kita ini anaknya 5. Kalau dalam bertepatan Ramadan dia hamil atau menyusui anak, satu anak, kalau bertepatan kena Ramadan, mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, sama dengan 90 hari. Kali anak 5, 9 kali 5. Itu kalau anaknya 5. Berapa Ustaz? 450. Kemudian di hari tuanya sakit dia 2 tahun. Kena 2 Ramadan, 60 hari. Yang 60 hari ini bayar fidyah. Karena sakit tak mungkin sembuh. Sedangkan yang ini diqadha. Bagilah 5. Kalau ternyata tidak sebanyak ini Pak Ustaz, terhitung pahala sunat. Dapat pahala sunat. Jangan hitung-hitung sama orang tua. Adapun yang tak dapat diketahui waktu mudanya dulu, itu tak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan kita di luar dari kemampuan kita. Begitu Ibu Lia, pahami dengan baik. Terakhir Ibu Diah. Ustadz, jika patungan beli hewan kurban, haruskah sama nominal uangnya? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban Ya'amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu tahun ke-6. An sab'atin badanah, 7 orang 1 onta. Samakah angkanya? Ya, musyawarah. Makanya 1 orang sekarang 2,5 juta. 1 orang sekarang 2,5 juta kali 7. Setelah dihitung-hitung harga sapi operasional, sapi itu pula dibawa pakai mobil, berapa angkutan transportasi, setelah sampai ke masjid 5 hari makannya diurus, penjaga malamnya, hitung total semua. Jadi akadnya di situ, saya bayarkan 2,5 juta ini untuk kurban saya dan biaya operasional tunai. Kalau tidak nanti duit operasional itu mesti dibalikkan. Tapi kalau sudah itu habislah semua untuk pengurus. Kalau tersisa nanti masukkan ke kas masjid. Begitu. Jadi kalau 7 orang tadi mesti sama semua. Jika patungan membeli hewan kurban, haruskah sama nominal uangnya? Kalau yang dia maksudkan 7 tadi, ya. Adapun 1 kambing 1 kelas, 1 kambing 1 kelas, anak 1 kelas 30 orang. Yang satu ngasih 2.000, yang ngasih 200.000. Maka setelah dapat 1 ekor kambing, itu kambingnya dipotong atas nama 1 orang. Nama siapa? Wali kelas lah, atau guru matematik biar lembut hatinya. Nah, itu tidak mesti sama semua angkanya. Anak-anak, tahun ini kita mau kurban, kalian iuran misalnya nih buat sekolah, tapi waktu pemotongannya atas nama 1 orang. Anak itu hanya sekedar mengenalkan kepada anak-anak itu bahwa ada ibadah namanya kurban. Tapi jangan katakan berkurban 1 kambing 20 orang, itu pembodohan. Nanti pas dia sudah remaja nanti dibuatnya macam itu, na'udzubillah. Tapi yang berkurban ini atas nama 1 orang. Saya nggak mau lah, Bu. Masa kami yang ngasih duit yang berkurban ibu? Kau kalau tak mau tak naik kelas, mau. Demikian kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan.